Energinya pas walaupun awal-awal jaim ya. Nah, tuh orangnya suka fitnah. Udah mulai. Ya awal-awal jelek sih memang. Eksklusif kali ini jalan-jalan dan mampir ke lokasi syuting sinetron yang lagi running, yang lagi digemari banyak pemirsa. Sinetron Mencintai Ipar Sendiri. Udah tau lah siapa pemainnya. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Ini dia, ada Kak Marcel Chandrawinata, apa kabar? Dan ini yang cantik, Kak Laura. Kak, apa kabar? Senang ya kita meminjam sedikit waktunya. Tadi habis acting kita ganggu-ganggu dikit, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Nggak demi apa-apa. promo kan, biar Iya, makin betul. banyak yang nonton. Jadi ini sudah masuk episode ke Sekarang kita ngerjain 8 ya. 8 berarti udah hampir sepekan nih sinetron udah mulai tayang. Gimana kalian berdua menjadi bagian pemeran utama pula di sinetron ini dan stripping ya? Iya. Tuh. Gimana nih dari Kak Laura dulu mungkin? Kalau aku masih adjust ya, karena Aha. kan sebelumnya ini kan aku cuti hamil Hamil. dulu, cuti hamil, Break cuti lah. lahiran, terus sekarang emang kemarin-kemarin sempat udah film, series, tapi kan nggak yang stripping ya. Jadi nggak yang tiap hari banget, yang aku tahu bakal menghabiskan waktu yang benar-benar Di lokasi, banyak di betul. lokasi gitu. Jadi agak sedikit harus membiasakan diri untuk pisah sama anakku sih. Anakku masih umur 1,5 tahun soalnya, jadi kayak masih rada-rada ya kangen gitu-gitu. Tapi keputusan mau menerima stripping dan ini pertama kali nggak kalian berpasangan untuk acting? Ya, ini pertama kali. Pertama kali. Nah, sebelumnya sudah saling kenal, kemudian membangun chemistry-nya seperti apa? Enggak, kita nggak kenal. Belum. Kita sebelumnya nggak kenal. Oh iya. Kita baru pertama kali ketemu di judul ini, Aha. secara personal juga baru ketemu di judul ini, jadi bangun chemistry-nya pun di judul ini. Untungnya Laura ini orangnya sangat terbuka, jadi gampang sekali untuk mencari chemistry. Kadang-kadang kan dapat begitu kita ketemu kan kadang-kadang kita sudah langsung tahu ya, oh energinya pas nih, energinya Iya, sama nih. betul. Kebetulan ketemu Laura, energinya pas walaupun awal-awal jaim ya, tapi sekarang nggak ada jaim-jaimnya men. Sekarang kadang-kadang malu-malu. Nah, itu ya. Dulu awal-awal nggak ada kayak begini nih. Oh iya. Anggun, Yes. ya kan? Kak Marcel ya, sekarang manggil udah sel. Nggak ada. Aku tuh manggil kaya. Ih, sumpah tuh orangnya suka Oh. fitnah. Oke. Fitnah dia mah. Jangan jadi Ayuna deh. Oh, langsung perannya keluar di sini. Enggak, tapi maksudnya ini salah satu cara kita untuk membangun chemistry. Iya, Maksudnya ini jadi salah di satunya. off kamera itu kita sebisa mungkin lebih bercanda, lebih playful. Jadi ketika kita harus serius, itu udah lewatin. Karena lebih gampang serius daripada bercanda. Karena bercanda itu harus punya satu frekuensi yang sama Iya, kan. kalau nggak nyambung malah gendes Yes, ya. kalau Iya. serius semua orang bisa serius lah. Betul. Tapi kalau bercanda tuh agak susah untuk bertemu yang sama. Kadang-kadang saya yang lucu tapi dibilangnya jayus. Tapi kebetulan sama Laura nggak ada jayus-jayusnya. Jadi sama-sama jayus kita. Jadi ketemu malah energi Iya. Jayus ketemu Jayus kan. Iya. Jadi kalau untuk chemistry, untuk Ayuna, untuk Rafki itu cepet sih untungnya. Ini baru 1 minggu. Kita syuting tapi sebulan sih udah. Oh, syutingnya udah jalan. Udah 1 bulan. Oh, Iya. 1 bulan. Tapi berarti dari awal reading baru mulai berkenalan di ketika momen reading itu. Iya. Betul. Oke, mulai merasa ketemu yang tadi bilang satu frekuensi ketika syuting apa saat momen readingnya sendiri? Kamu kapan? Kalau reading syuting pasti sih. masih jaim kan? Nah, syuting ya? Iya. Karena pas reading kita sibuk banget pada saat itu kan. Ada fitting, ada foto, ada segala Iya. macam. Jadi Oh. nggak yang ngobrol, emang fokus aja gitu. Oh, jadi mungkin karena sibuk itu agak sedikit jaim. Tapi memang untungnya perjalanan karakter Ayuna sama Rafka dan Rafki itu sesuai sih. Jadi pada Iya. saat kita pertama itu memang nggak dibutuhkan chemistry. Iya. Karena Ayuna harus kesal dengan Rafka juga nggak mau peduli sama Ayuna. Karena di episode 1 kan memang tujuannya Ayuna menikah sama Rafka itu hanya untuk supaya Ayuna bisa melahirkan seorang anak untuk si Rafka kan. Jadi memang chemistry di situ adalah kita berdua saling tidak Awkward. suka. Hmm. Cuma makin kesini, memang belum ada rasa cinta sih. Cuma di sini yang kita butuhkan chemistry karena di sekarang karakternya Rafki itu, kalau aku lihat ya sebagai karakter Rafki, dia itu nggak suka sama Ayuna, tapi Ayuna ini baik, tapi Ayuna ini matre gitu, masih tercampur aduk gitu emosinya. In between ya. Nah, untungnya chemistry itu kita dapat tuh di Dapat, situ. oke, Nah, oke. itu yang susah sebenarnya. Bukan pas jadi Rafkanya, pas jadi Rafkinya ke Ayuna. Oke. Nah, ini kan jadi
menarik nih, ada 2 tokoh yang diperankan di satu badan. Iya. Sementara di kau sendiri kan aslinya juga punya kembaran nih. Iya. Gimana nih antara real life dengan acting di depan kamera dengan judul punya kembaran dengan 2 karakter? Aku beruntung sih karena aku kembar ya, jadi aku bisa pakai 2 karakter ke dalam kehidupan nyataku ya, Marcel dan Misha itu aku masukin ke Rafka dan Rafki. Ada beberapa sedikit bagian aku ambil supaya bisa ada perbedaan Rafka dan Rafki. Karena walaupun aku sama Misha kembar, tapi kita tetap beda kok. beda. Jadi kalau teman-teman dekat kita tuh emang Marcel sama Misha tuh beda. Jadi itu yang aku mau ambil, dan kebetulan aku kemarin udah sharing juga sama Bang Dodi buat karakter Rafka seperti ini, karakter Rafki seperti ini, mereka akhirnya setuju juga. Cuma emang kadang-kadang kayak kemarin kalau udah malam gitu ya, lupa. Oke. Karena aku tuh bangun karakternya pas pada saat Rafka itu pakai setelannya seperti ini. Tapi sekarang kan Rafki lagi jadi Rafka. Jadi kadang-kadang tuh aku lupa ini tuh sebenarnya lagi Rafki. Nah, ada beberapa kalau udah malam dialognya, gaya emosinya Rafki itu harusnya kan lebih ugal-ugalan. Cuma kan udah capek jadi kayak gaya sopannya si Rafka. Nah, Bang Dodi ngomong, "Marcel, lu bukan Rafka, lu Rafki, ingat." Ah, iya. Ulang lagi, kayak gitu sih. Oh, jadi retake-nya karena Marcel sendiri lupa nih antara gue peran lupa, yang mana. kadang-kadang lupa. Jadi tapi ya itu maksudnya satu dan lain hal yang membuat sinetron ini tuh yang menarik gitu loh. Sedang karena aku memainkannya juga sangat tertantang dan sangat terhibur. Jadi ketemu lawan mainnya juga Laura yang nunggu ya. Yang apa nih? Dan sampai ngomong kasar nih dia. Ya, yang sangat membantu lah, karena Ayuna nih kalau kalian lihat semua ceritanya kan rapuh sekali Ayuna ya. Iya. Dia setiap scene itu hampir sedihnya ke dalam semua ya. Itu dapat gitu loh. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi bercanda terus adegannya sedih, tiba-tiba bisa switch gitu loh, kayak tombol on off dari bercanda tiba-tiba sedih gitu. Cepet gitu, bagus gitu loh. Awal-awal tuh nggak bisa ya. Sekarang udah mulai. Ya, awal-awal jelek sih memang. Tapi kan yang penting sekarang. Seperti sekarang. Nggak, dari awal udah bagus maksudnya. Dari awal udah bagus guys mainnya Laura guys. Tadi dia waspada. Aku udah takut banget kalau udah nyebut nama aku, kayak apa yang akan keluar dari mulut orang ini. Tenang, kalau di depan sini pasti bagus-bagus. Kita kalau udah dimatiin baru. Udah. Jadi kalau Laura sendiri menghadapi 2 sosok yang bersamaan, kalau tadi Marcel sendiri bisa lupa dengan emosinya, dengan itu. Laura sendiri ketika berperan sebagai Ayuna juga pernah lupa nggak? Ini lagi acting sama sosoknya siapa nih gitu loh? Atau justru menemukan? Aku kan belum tahu kalau dia adalah Rafki. Aku kan nggak pernah kenal Rafka sebelumnya. Oke. Jadi aku nggak tahu Rafka yang asli itu sifatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, gaya bicaranya kayak gimana. Yang aku biasanya ketemu tuh Rafka adalah bos aku. Jadi dulu ya kita antara bawahan dan atasan gitu ngomongnya ya seformal itu. Kalau sekarang kan aku nikah sama dia ceritanya, jadi aku nggak tahu kayak ini yang mana Rafki. Aku juga nggak tahu kalau dia kembar gitu. Oke. Jadi Ayuna tuh nggak tahu kalau dia kembar. Ayuna nggak tahu kalau dia lagi berpura-pura menjadi Rafki. Ayuna nggak tahu sifat dia. Ayuna nggak tahu apapun tentang dia. Ini kan kalau di layar memang Ayuna serba nggak tahu banyak nih tentang 2 sosok ini. Tapi ketika take bener-bener nih menyadari ini Rafka atau ini Rafkinya? Belum ya? Oh secara ini. Secara Laura maksudnya. Laura. Secara Lauranya sendiri melihat. Kalau Laura melihatnya ya itu yang dia sebut tadi, kalau misalnya Rafki itu agak-agak selengean gitu loh. Kayak berasa aja kayak selengean gitu. Kalau Rafka kan emang berwibawa gitu. Kayak, aku CEO besar gitu loh. Berasa vibe opa-opa Koreanya itu berasa banget. Bukan opa-opa Korea ini. Itu opa-opa Korea, bukan opa-opa Indonesia. Maksudnya tua banget buat itu opa-opa Indonesia. Nanti kita nyari omanya dong. Kan gitu kan, kalau yang drakor kan biasanya gitu kan, CEO gitu yang berwibawa gitu. Tapi sejauh ini sudah sebulan syuting, sudah melihat sendiri 7 episode lah ya gitu. Kalian sendiri melihat diri di layar dengan aktingnya cukup puaskah atau masih justru greget sendiri ya? Aduh kurang ini nih, aduh harusnya gini nih. Sebagai aktor pasti bisa menilai dirinya sendiri dong. Pasti. Gimana? Kamu Kak?
Ladies first, boleh? Kalau aku jujur kita kan schedule syuting padat banget ya. Apalagi kita berdua nih plotnya masih belum terbagi sama yang lain kan. Masih mayoritas kita semua Berdua. gitu loh kayak. Jadi aku jarang-jarang bisa nonton. Tapi kemarin yang pas kita tonton tayangan perdana yang di episode 2, aku jujur puas sih sama hasilnya. Aku nggak merasa ada yang harus aku regret atau harus aku sesali, karena ya apa yang terjadi ya udah itu yang terbaik gitu sih. Berarti menurut aku. merasa oke lah, cukup ini, bukan cukup ya, akhirnya menjadi Ayananya itu dapat. Ayananya Ayuna, itu dapat. kalau aku menilai diriku sendiri pada saat di episode 2 itu ya, aku berasa sedihnya. Aku juga pada saat nonton diriku sendiri aku nangis kayak aneh banget, sumpah. Itu jujur aneh. Tapi kayak ya aku merasa udah cukup sih. Walaupun memang di episode-episode selanjutnya sekelibet aku pernah nonton lagi gitu ya, pas aku lagi nunggu take gitu, ada beberapa scene yang aku kayak harusnya aku kayak gini, harusnya ini bisa kayak gini, harusnya ini bisa kayak gini. Ada, itu pasti ada kan. Pasti ada. Kita sebagai manusia nggak pernah puas ya. Tapi yang di episode 2 entah mungkin editornya bagus banget kali ya, juga ya. Editornya juga bagus banget. Jadi gitu. emosinya nyatu semuanya. Nyatu banget gitu. Kalau yang aku lihat ya. Kak Marsa gimana? Ya, jadi yang benar-benar kita lihat secara full satu episode itu pas nobar episode 2. Yang pada jadi aku tuh selalu berpikir kalau aku punya partner yang bagus, aku juga pasti mainnya bagus. Jadi aku berangkatnya dari situ dulu. Tapi kan ada beberapa scene aku ada nggak tanpa Ayuna, malah scene-nya sama diri sendiri gitu ya. Iya. Nah untungnya disitulah datang sutradara, editor, soundtrack yang bagus, jadi semuanya dapat. Jadi pada saat syuting pun aku nggak lihat hasilnya, karena kalau lihat hasil tuh takutnya ada yang kurang lah, ada yang Kayak hilang tadi lah, ya. sama seperti Laura gitu. Cuma pada saat main itu yang penting dari hati aja mainnya, dan kebetulan pada saat syuting di set itu semua dari kru, aku anggap mencintai Ipar sendiri ini udah familyku yang kedua, karena most our time sekarang ada di sini gitu loh. Jadi semuanya tuh pada saat syuting tuh mereka support gitu loh. Misalkan aku lagi capek diajak bercanda, misalkan kayak gitu ya. Bang Dodi juga jagain emosi kita, jagain acting kita. Jadi kalau Bang Dodi udah oke, berarti aku udah mainnya juga dari outfit harusnya udah oke. Jadi pada saat episode 2 kita nobar itu, ya mungkin ngeliat video-video ya, gue nonton sih sampai ngangak kayak, nah bagus amat gitu. Iya. Maksudnya kalau feel-nya kita dapat. iya, kalau kita kan acting itu cuma satu bagian dari puzzle kita doang kan ya. Tapi kalau udah jadi satu picture yang besar, ternyata hasilnya bagus gitu ya. Jadi memang siapa yang nggak bisa melihat satu film yang bagus dari Bang Dodi dan juga dari tim semua editor kreatif sampai penulis pun ceritanya juga bagus, karena kadang-kadang juga cerita yang dari dialog aja tuh, kalau pada saat kita berdialog itu ini dialognya nggak banget nih. Iya. Ini tapi di sini nggak. Jadi dialognya pun enak untuk diomongin gitu loh. Kita nggak perlu banyak improve ya, nggak perlu banyak improve dan nggak perlu diubah-ubah. Oke, benar-benar gitu. Berdasarkan skrip itu yang nyambung ya gitu. Tapi dari kalian berdua nih, ketika mendapat tawaran dari IMNCP untuk peran ini dengan judul Mencintai Ipar Sendiri, ini kan dari judulnya tuh kayaknya isunya cukup seksi ya gitu. Kalian melihatnya seperti apa sih pertimbangannya ketika menerima itu dengan judul yang seksi iya, sensitif iya, bikin emosi iya pastinya. Pertimbangannya apa mau dengan peran-peran ini? Kalau aku memang judulnya ini sangat-sangat mengecohkan ya. Judulnya ini bikin orang sebelum nonton episode pertama pada netting dulu gitu, negative thinking dulu. Kamu pasti ini tentang perselingkuhan lagi. Sampai ada yang komen kan ya, udah di Instagram kamu balesin juga ya. Udah nonton belum sih Kak? Soalnya ini bukan tentang perselingkuhan Kak. Aku sampai balesin gitu karena kok belum nonton tapi udah ngejudge gitu loh. Maksudnya cuman gara-gara karena judul jadinya kamu langsung judge dan kamu langsung benar-benar udah matahin semuanya gitu. Jadi ya disitulah aku pertimbangannya salah satunya adalah judulnya tuh nggak sama dengan ceritanya. Ceritanya tuh bagus banget. Ceritanya tuh beda banget. Ini yang pas aku baca sinopsis aku kayak wow.
emang ini sinetron ya, ini kayak webtoon deh ceritanya. Ini nggak kayak sinetron. Dan kalau kakak nonton episode 1, 2, 3, bener-bener nggak kayak nonton sinetron, kayak nonton series. Aku aja pas nonton episode 2 aku kayak, ini kayaknya vibes-nya bukan vibe sinetron gitu, yang aku rasa ya. Gitu, jadi ceritanya udah mendukung banget. Terus yang kedua pasti ya Pak Dodi dong, ya kan, Pak Dodi Janas ya. Dia udah berhasil dengan banyak judul sebelum-sebelumnya. Jadi kita tuh pemain berserah diri aja. Udah tinggal kayak tunjukkan yang terbaik. Kalau Pak Dodi bilang masih kurang, artinya push lagi gitu. Sampai Pak Dodi bilang oke. Sampai Pak Dodi bilang oke, baru artinya udah oke, cukup. Tapi dari judul ini memang bikin orang penasaran sih sebenarnya. Iya. Jadi apaan sih ini, masalah apa sih gitu lagi. Itu juga menjadi tantangan sih nggak sih buat sebagai aktor? Yes, dan bedanya kalau dengan film kita tahu endingnya apa ya. Udah tahu kita bagaimana cara memproses emosi dari setiap scene menuju scene berikutnya. Nah kalau di stripping kan kita tidak tahu nih. Karena kekuatannya ada di netizen ya, di jempolan netizen nih. Gue nggak mau dia sama ini gitu. Jadi maksudnya kita harus jaga emosi kita supaya tetap inline sama kebutuhan penulis dan kebutuhannya Pak Dodi gitu. Dan seperti yang tadi Laura bilang, Pak Dodi itu kayak punya tongkat magic gitu loh. Kita cuma tinggal ikutin aja gitu loh. Tapi memang walaupun kita tinggal mengikutin, di sini juga waktunya kita juga untuk belajar. Karena namanya aktor, kita nggak pernah stop di satu titik. Kita harus belajar terus, harus berkembang terus. Dan ya, semoga di sini banyak belajarnya sih memang. Kalau Laura sendiri ini, kalau boleh tahu kan kalau Laura ini sarjana psikolog, bicara tentang kepribadian orang. Udah cukup, segitu aja. Soalnya belum wisuda. Belum. Tapi proses proses belajar psikolog, kemudian masuk ke dalam dunia peran itu kan sebenarnya berkaitan sangat ya. Sangat gitu. berkaitan. Itu. Bagaimana nih mengaplikasikan ilmu secara akademis? Mungkin aku lebih. Ini udah dokter ngomong. Dokter Laura silakan. Silakan. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin aku karena punya background background sarjana psikologi ini, jadinya aku lebih tahu mana yang make sense, mana yang enggak. Oke. Kepribadian ya. Iya, itu. Berbicara tentang kepribadian karakter, itu lebih enggak gini. Kalau lo kayak gini, berarti lo ada disorder apa? Kalau aku lebih ke situ ya. Jadi sangat-sangat amat membantu buat aku yang di seni peran gitu ya. Dan mendalami tentang peran, lalu aku juga belajar tentang peran orang lain secara general, peran manusia secara general. Jadi keuntungan yang sangat besar buat aku sih. Cukup membantu lah untuk mendalami karakter juga. Iya, juga mengevaluasi atau bukan mengevaluasi, ngasih masukan lah ya buat lawan main. Aku nggak pernah sih gitu, aku nggak pernah. Emang pernah ngatur aku. Itu ada yang manggil, ntar podcast dulu. Oke. Aku sih nggak pernah ngatur ya, cuman maksudnya kadang-kadang ada sih beberapa kali kayak dia udah refleks, ini udah gak enak nih sebelahnya kayaknya. Aku nggak tahu, itu tanya ke Marcel aja deh. Aku nggak pernah ngerasain. Nggak, kamu mau cerita aja. Nggak tahu, mungkin kayak kalau kakak dari situ gimana kak? Pernah nggak sih aku nyelutut kayak gitu? Nggak tahu. Tapi aku nggak ngatur. Nggak. Atau memberi masukan mungkin, meskipun nggak apa-apa serius. Kalau karakter enggak ya. Oke. Kalau karakter enggak sama sekali. Cuman paling blocking aja kadang-kadang. Barengan kan janjian gitu loh. Lebih ke diskusi sih pada saat kita mau mengerjakan satu scene. Iya, lebih ke diskusi, bukan yang kayak, Kak, lo nanti gini ya, nanti lo dari sini ke sini. Enggak gitu. Aku tinggal lo deh kayak gitu. Iya sih, ditinggal sih aku asli. Ini lebih kayak ke diskusi aja, kayak itu wajar nggak sih? Itu sebagai co-stars dan partner pasti kita harus diskusi dong. Kayak maunya gimana, enaknya gimana, supaya bagusnya gimana, rasanya lu lebih enak dibawainnya gimana, pasti kan gitu ya. Ini kan kalau Laura nyambung lah ya dari psikolog seni peran tuh dapat gitu. Kalau Kak Marcel teknik kemudian menjadi teknik aktor, industri ya, teknik industri menjadi aktor.
Ya oke lah di industri film atau sinetron, tapi dia aktornya loh. Gimana? Jadi aku ngambil teknik industri karena waktu itu papa kan teknik sipil, dia pengen punya anak laki-laki yang ikut teknik juga. Misha kayaknya nggak mungkin, karena jarang belajar tuh anak. Jadi jatuhnya ke aku gitu, dan kebetulan pada saat itu juga begitu lulus SMA tuh belum tahu mau ngambil kuliah apa, jadi pikir udahlah teknik nggak apa-apa deh gitu. Tiba-tiba dapat film, tapi udah kuliah teknik, jadi pikir kata papa kalau udah sekali ambil sesuatu harus selesaikan dulu sampai selesai gitu loh. Jadi selesaiin dulu kuliahnya. Dan kebetulan pada saat kuliah selesainya tuh tugas akhir aku tuh bedah mesin kompresor buat diving. Aku memang buat. Jadi dari situ aku merasa ya sama lah kayak syuting lah. Syuting itu butuh part-partnya semua untuk bekerja dengan baik. Ada satu part yang kerjanya tidak baik, misalnya lagi syuting audionya berantakan, kita mesti ulang. Sama kayak seperti di mesin, kalau partnya ada satu yang rusak, kita harus ganti supaya partnya bagus. Nah, mencintai part sendiri seperti itu. Kita maunya semuanya bagus supaya penontonnya juga terhibur, kayak gitu. Tapi Masuk nggak sih? Nggak ya? Tapi merasa ini nggak sih? Masuk. Psikolog banget lu ya? Masuk. Biar beres masalahnya, oke masuk. Tapi merasa kehilangan, maksudnya gini loh, udah kuliah nih jadi sarjana teknik gitu loh. Terus ternyata rezekinya dan karirnya malah bisa dibilang suksesnya justru di dunia peran. Ada rasa-rasa gimana gitu? Enggak sih, cuma pada saat itu memang aku cuma mau buktiin ke papa yang lu suruh nih gue bisa lakuin sampai selesai gitu loh. Dan aku buktikan ke diriku sendiri juga pada saat di semester 3 atau semester 4 kan sambil syuting ya. Itu berat sekali sih, cuma ya atas dukungan orang tua dan kebetulan sama Misha juga pasti dibilang bisa, yakin selesai sih. Jadi pada saat itu cuma mau buktiin aja kalau memang apa yang gue ambil ini bisa gue kerjain sampai selesai. Dan setelah selesai memang aku bikin dive center. Jadi ya tugas akhir aku itu buat kerjaan aku waktu 2005 ya. Habis itu ternyata filmnya lagi banyak, jadi ambil film lagi. Itu biar papa yang ngerjain. Jadi papa yang nerusin sekarang. Oke. Gitu. Tapi minimal ada sedikit lah kepake lah. Jadi kuliah 4 tahun nggak capek-capek, bisa dipakai dikit. Dan tanggung jawabnya selesai ya Yes. dengan permintaan itu tadi gitu. Luar biasa gitu. Oke, kalau bicara soal waktu yang akan habis di lokasi syuting nih. Ini pasti akan lanjut lagi kan ini sampai malam atau dini hari? Gimana nih? Dengan keluarga pasti berkurang? Kan itu kan resiko pekerjaan kita. Kita pas pada saat mau mengambil judul ini kan kita udah tahu apa konsekuensinya, apa yang harus dikorbankan. Jadi udah nggak kaget, tapi ya lebih ke adjust aja, lebih butuh ya itu adjustment aja. That's all. Tapi nanti kalau udah terbiasa, udah tahu ritmenya, pasti lama-lama juga bisa. Karena ini sebenarnya mengembalikan semangat yang kemarin sempat hilang karena cuti kan. Gitu. Tapi kalau Kak Marsha udah biasa lah ya. Kalau aku udah biasa, dan kalau laki-laki memang tugasnya untuk mencari rezeki di luar sana ya gitu. Jadi kalau aku sama istriku sih, karena istriku waktu aku pacaran sampai aku menikah juga istriku tahu aku kerja seperti ini. Ini lebih ke lagi ada kesempatan, karena banyak orang yang ingin juga dapat stripping, banyak orang yang ingin mendapat rezeki ini gitu. Dan kalau sekarang kesempatannya sudah ada, masa aku nggak ambil? Iya betul. Jadi aku sekarang lagi siap untuk mengambil kesempatan ini. Oke, jadi nggak apa-apa nih habis waktu di lokasi syuting, yang penting ini nggak apa-apa di mulut, di hati sebenarnya pengen pulang gitu. Jangan pulang dulu, habis ini selesai lanjut syuting, ya kan? Kita masih underwater dulu habis ini ya. Oke, terakhir nih yang mau disampaikan buat semua pemirsa nih, buat sinetronnya Mencintai Ipar Sendiri, apa sih yang mau disampaikan dari Kak Marcel atau sama Kak? Nonton sekali aja, 1 episode aja. Kalau kamu ketagihan, jangan salahin kita ya. Tapi kalau kamu nggak ketagihan, aneh sih, jujur. Tapi harus ditonton, satu aja. Betul. Pokoknya judulnya itu tidak mencerminkan dari isi dari judulnya apa. Pokoknya nonton, nikmatin, dan semoga apa yang kita lakukan di sini bisa menghibur kalian semua yang ada di luar sana. Amin. Oke, nanti malam kita nonton. Thank you, Kak Marsha, Kak Laura sudah ngobrol. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke lokasi syuting. Ya, bye-bye.